Salam, selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kita akan masuk dalam doa untuk memulai pembelajaran agama pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan melalui pembelajaran agama saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu melalui pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Tentunya hari ini kita bersuka cita buat berkat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan anak-anak semuanya dalam pembelajaran daring hari ini kita mau belajar tentang siapakah manusia. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dan bahkan kita sudah menuliskan perbedaan antara manusia dengan ciptaan lain. Nah, pada saat ini kita membahas tentang siapakah itu manusia yang sebenarnya. Kenapa manusia itu menjadi makhluk yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, pada pembelajaran selanjutnya anak-anak akan melihat betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Nah, kenapa? Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, maksud daripada segambar dan serupa dengan Allah, tentunya kita memiliki pemikiran. Anak-anak punya pemikiran. Oh, berarti wajah Allah itu seperti saya. Nah, atau mungkin pemikiran ketika kita melihat ada orang yang kulitnya hitam, terus rambutnya keriting, terus kita berpikir, oh Allah itu seperti itu. Nah, terus kita melihat ada orang yang ganteng, yang cantik, yang menurut kita bagus, perfect lah. Nah, kita mengatakan bahwa Allah itu seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, pemahaman yang kurang tepat seperti itu. Tetapi firman Tuhan menjelaskan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya adalah bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu atau sifat-sifat yang ada pada Allah ada pada diri manusia. Contohnya manusia itu ada kasih. Ya, karena apa? Karena di dalam diri Allah itu penuh kasih. Makanya manusia itu ketika melihat ada teman yang sakit, yang mengalami kesusahan, kita berempati. Nah, demikian juga yang dimaksudkan dengan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa, bahwa manusia itu menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya, wakil Tuhan di muka bumi ini. Kenapa ketika dikatakan Tuhan menciptakan manusia itu dan ditempatkan di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu. Perintahnya apa anak-anak? Perintahnya adalah bahwa supaya manusia itu memelihara, mengusahakan, dan yang lebih lagi yang diperintahkan oleh Tuhan beranak cucu, penuhilah bumi. Nah, ini yang dikatakan bahwa manusia itu sebagai wakil Tuhan atau yang disebut dengan istilah mandatarisnya Allah. Maka dari itu di dalam pembelajaran hari ini siapakah manusia? Ya, siapakah manusia itu? Nah, dijelaskan di sini bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, demikian perkataan firman dalam kitab Kejadian. Nah, dijelaskan dalam kebenaran pembelajaran kita melalui firman Tuhan pada hari ini dalam Kejadian 1 dijelaskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dijelaskan bahwa bumi itu seperti bisa gambarkan bulat. Nah, ini masih kosong, ya. Ini masih kosong, belum ada. Ya, belum ada isinya bumi ini, ya. Bumi ini masih kosong, ya. Bumi ini masih kosong, ya. Tetapi dijelaskan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari, ya, selama 6 hari. Nah, jadi kalau Tuhan menciptakan selama 6 hari, kita bisa menyebutkan, ya, anak-anak bisa menyebutkan. Hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan, hari keempat 5, terus yang terakhir yaitu Allah menciptakan manusia, binatang di darat dan manusia. Nah, jadi kenapa Tuhan Allah menciptakan manusia pada urutan yang terakhir? Ya, anak-anak bisa sebutkan nanti di dalam lembar tugas. Kenapa Tuhan Allah menciptakan manusia pada urutan yang terakhir? Ya, alasannya apa?
Nah, jadi anak-anak nanti coba memikirkan dan juga menjelaskan di dalam penugasan, di dalam tugas yang anak-anak kerjakan hari ini, ya. Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia pada hari yang terakhir? Ya, dan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam, ya. Adam yang Tuhan ciptakan sebagai ya manusia pertama. Ya, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Nah, jadi di sini arti daripada Adam yaitu Adamah, yang berarti debu tanah. Nah, berarti arti daripada Adam itu sendiri yang diciptakan dari debu tanah. Ya. Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah. Ya, dengan cara membentuk manusia itu. Manusia itu dibentuk pertama sekali, ya, dia bentuk sedemikian rupa, ya. Terus setelah itu terakhir sekali Allah menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidung manusia itu sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, Allah menghembuskan napas, ya, atau roh kepada manusia itu sehingga manusia itu menjadi hidup. Nah, inilah yang membedakan manusia itu dengan ciptaan yang lain. Kalau tadi dikatakan bahwa ciptaan yang lain itu diciptakan dengan cara berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah daratan, maka daratan itu jadi. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan cara berfirman. Tetapi Allah menciptakan manusia itu dengan membentuk. Ya, makanya dalam penugasan sebelumnya anak-anak sudah menjelaskan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia itu dengan cara membentuk, terus menghembuskan, dibentuk dengan gambar dan rupa Allah. Ya, sesudah itu manusia menjadi makhluk yang hidup, menjadi memiliki kehidupan. Ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan siapakah manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan setelah itu dikatakan manusia itu diberikan apa? Diberikan akal. Ya, manusia itu diberikan akal untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, jadi kalau manusia itu dapat membedakan yang baik dan yang buruk berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain itu tidak dapat membedakan. Ya, tidak dapat membedakan. Kalaupun mereka bisa menirukan apa yang dibuat ataupun yang ingin dilakukan seorang pelatih, ya, kepada hewan, ya, itu karena apa? Karena hewan itu memiliki apa yang disebut dengan insting. Ya, hewan memiliki insting, manusia memiliki akal. Dengan akal manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, setelah itu dikatakan manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Ya. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa, makhluk ciptaan Allah yang mulia. Ya. Nah, tadi sudah Mister jelaskan cara penciptaan manusia itu seperti apa. Dan di buku paket nanti lebih jelasnya lagi. Tadi Mister sudah jelaskan, anak-anak tinggal memperdalam sesuai dengan yang dijelaskan dalam buku paket, ya, anak-anak baca. Nah, manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan selanjutnya. Nah, kenapa dikatakan manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia? Nah, yang pertama dikatakan, ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau yang disebut dengan imago Dei. Ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang disebut dengan imago Dei. Ya, artinya di sini agar manusia itu tadi sudah Mister jelaskan, manusia itu sebagai wakilnya Tuhan, wakilnya Allah yang disebut untuk mengelola, untuk mengusahakan dan memelihara alam semesta. Nah, selanjutnya Allah membuat manusia itu hampir sama dengan Allah. Ya, Allah membuat manusia itu hampir sama dengan Allah. Nah, artinya di sini bahwa manusia memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah, cara berpikir seperti Allah, ya, manusia bisa sabar, mengasihi. Ini dijelaskan di dalam firman Tuhan melalui pembelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya disebutkan manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Walau luar biasa. Ya, luar biasa.
Mister dan anak-anak semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ya, makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Ya, kalaupun ada berkata nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi Alkitab berkata bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki akal, sehingga ketika manusia merasa sedih, manusia bisa merasakan senang. Nah, itu dikatakan manusia itu ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah, selanjutnya manusia itu berharga bagi Allah. Ya, manusia berharga bagi Allah. Nah, maka kalau manusia itu berharga bagi Allah, apa yang kita lakukan? Itu melakukan hal-hal yang berarti. Nah, selanjutnya bahwa yang dilakukan oleh manusia harus memiliki kehidupan yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kehidupan yang baru kan manusia jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, manusia itu sejak manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, sejak itu juga manusia itu sudah menjadi manusia yang memberontak. Nah, makanya setelah itu Tuhan inginkan manusia itu menjadi manusia yang hidup baru, hidup yang baru. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, selanjutnya dikatakan hidup di dalam kasih. Nah, baru hidup selalu bersyukur, ya, memiliki pengharapan, dan inilah yang dijelaskan di dalam manusia berharga bagi Allah. Karena apa? Karena manusia melakukan hal-hal yang berarti, manusia itu memiliki hati yang baru. Terus yang ketiga, manusia hidup di dalam kasih. Yang keempat, selalu bersyukur. Dan yang kelima, yang terakhir, memiliki pengharapan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan memiliki pengharapan. Jadi pengharapan kita adalah bahwa kita hidup tidak hanya di dunia ini, tetapi pengharapan kita bahwa kita kelak hidup di dalam sorga bersama dengan Tuhan.